respon Sriram Dhani hasil yang positif ada kata kami di masih bukan berapa kali dua kali sudah ya. Ada kepastian kapan bisa hadir? Kalau misalnya belum ada kepastian. Baik, pada aparat pendamping ya, tadi kita mendengar juga sendiri bahwa jaksa sudah memanggil 2 kali, tapi yang bersangkutan masih tugas negara atau tugas di Myanmar. Ada silakan ini. Baik, jadi majelis musyawarah ada di Sumbang belum Pak? Ada. Malah keputus sendiri anjir, malah keputus. Kau yang jepret kok hapus. Kumpul bertemu lagi sini ada apa?
Dia jam 2 berapa juga tuh memorinya ke pakai 6. Ini kan 512. Jadi sama hakim tuh sama. Jaksanya lagi cuma di SMP. Jadi kalau kita tidak khawatir ada sumpah dari kegiatan keterangan yang dibacakan statusnya akan berbeda dengan kalau dia berdua sumpah. Ya, nanti silakan ditanggapi di penjelasan. Baik, apa perbedaan berita acara sumpah dengan tidak yang sebagai pengetahuan kita bersama bahwa pelaksanaan ini secara acara disebutkan pasal 212 ayat 2 jika keterangan sebagaimana dimaksud ayat selalu diberikan di bawah sumpah berjanji keterangan tersebut oleh hakim dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi di bawah sumpah berjanji yang diucapkan di sidang. Namun faktanya hari ini didengarkan dulu Bu Pak. Namun faktanya kali ini tidak dapat ditunjukkan berita acara sumpah. Maka dari itu kita tunduk pada ketentuan pasal 237 ayat 6. Keterangan saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain walaupun tidak merupakan alat bukti dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah. Jadi sifatnya jadi asesor atau suplemen gitu ya. Beda keterangannya kalau misalnya kita tunjuk pada pasal 219, 211 itu lain lagi ya. Jadi jelas di sini hanya sebagai suplemen yang memperkuat keterangan saksi yang sepanjang ada kesesuaian. Oke, jadi silakan kalau mau dibacakan. Masih berita dalam pemeriksaan ahli forensik atas nama Farin Susumajaya pada poin 4 diperlihatkan kepada ahli apa yang menjadi bidang kalian saudara. Ahli menjawab dapat saya jelaskan bahwa menjadi bidang kalian saya adalah sebagai ahli di bidang forensik. Pada poin 8 ditanyakan kepada ahli jelaskan oleh ahli definisi informasi elektronik. Ahli menjelaskan alat bukti elektronik di dalam informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan pemilu dan persyaratan hardware yang diatur dalam undang-undang pemilu. Kemudian pada poin 12 dipertanyakan kepada ahli penyidik memperlihatkan menangani tindak pidana setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara melakukan pasal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan oleh sistem elektronik dan cara terlalu mengunggah di platform TikTok dan Instagram dengan nama akun TikTok Ramatela dengan URL http www.tiktok.com Ramatela dan akun Instagram dengan nama akun Radar Celebrity dengan akun www.instagram.com Radar Celebrity yang mana kita
memperlihatkan bukti-bukti gambar narasi yang termasuk dalam berita acara pemeriksaan bahwa peristiwa tersebut memberitakan atau menyebabkan fakta yang tidak benar seperti saksi sebagaimana dari nama Facebook dan dari saksi memikul dan menggunakan bahan berbahaya untuk konsumen. Selain dari akun Instagram pada bulan September 2005, saksi diberitahu juga oleh karyawan saksi bahwa foto saksi yang sudah diedit terfoto juga di akun Twitter dengan viral dan bebas di.com selama bulan, yang mana postingan tersebut telah membawa foto saksi menjadi bertali dan mengedit foto saksi menjadi babi. Kemudian saksi mengetahui terkait postingan tersebut pada saat saksi dengan karyawan melakukan meeting di rumah yang beralamat Jalan Ratu Mungga Indah, Musafir dan Gunung Kota Bandung. Pada saat itu karyawan saya yang bernama Muhammad Sandirosa memperlihatkan kepada saksi terkait bukti postingan yang ada di Instagram Radar Selebriti. Kemudian bahwa kalimat atau caption yang digunakan nama baik saksi adalah caption dari postingan akun Instagram dengan nama Radar Selebriti dan caption hasilnya tunjukkan bukti kejahatan mafia Spider ini segera berani menipu dan menggunakan bahan berbahaya bagi konsumen dan ini segera dibuat program dalam jaringan mafia Spider terungkap dan industri kecantikan salah satunya di negara Indonesia. Pertanyaan kepada Ali, apakah informasi elektronik dan atau dokumen dalam berupa foto, video, visual, browser dan media sosial sebagai mana dijelaskan dalam kronologis di atas dapat dianalisa dan dibuktikan secara digital forensik? Apakah file-file yang sudah terhapus dalam device sebagaimana barang bukti tersebut di atas dapat direkovali kembali? Jelaskan. Ali menjelaskan bahwa file-file yang sudah terhapus dalam device sebagaimana barang bukti tersebut di atas dapat direkovali kembali tergantung pada kondisi atau sistem dan enkripsi yang digunakan pada perangkat tersebut. Pada poin 13 dipertanyakan kepada Ali dalam melakukan pemeriksaan secara digital forensik terhadap barang bukti digital yang digunakan saudara Ferry Mardani alias Ferry bin Akitu bin Almarhum, saudara Resto Rizky Ramadhani dan saudara Agi Fauzan, data apa yang didapat dari masing-masing barang bukti dan apa hasil pemeriksaan secara digital forensik terhadap barang bukti digital tersebut? Ali menjelaskan terhadap satu unit handphone merek iPhone 12 dengan email yang pertama 35304711 52088880 dan email kedua 35304711483942 atas nama Adi Fauzan ditemukan video postingan pada akun Instagram Radar Selebriti dengan rincian sebagai berikut ya, bagaimana gambar di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian ada poin 5 di terhadap satu unit handphone dari iPhone 15 Pro Max dengan jenis yang pertama 35716475, ulangi 7659368996, yang kedua 35716476589010 atas nama Restu Rizky Ramadhani ditemukan akun Instagram Radar Selebriti mana termuat dalam berita acara pemeriksaan kami. Pada poin 6 terhadap satu unit flash disk SanDisk user blade kapasitas penyimpanan 64 GB atas nama milik Purnama Sari ditemukan gambar postingan akun Radar Selebriti sebagaimana foto-foto yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan kali. Ditemukan video postingan Radar Selebriti dengan rincian gambar sebagaimana yang termuat dalam BAP ahli. Kemudian ditemukan ketika yang berisi postingan Radar Selebriti sebagaimana gambar yang termuat dalam berita acara pemeriksaan. Setelah berita acara selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan dengan menggunakan bahasa yang sudah dimengerti olehnya. Setelah yang diperiksa dapat setuju dan membenarkan semua keterangan dan untuk menguatkannya maka yang diperiksa menunjukkan tanda tangan sebagai berikut tertanda Parino Kusumajaya DCFP DC. Demikian Ya, bahwa ditanggapi peranannya itu dibacakan. Ya, bisa lagi kemudian juga kami akan menunjukkan bukti surat dari hasil koreksi. Ya, tidak ada apa ya. Tidak ada pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 105 garis nomor 12 garis 2025 garis cyber
CHFI, CHCG, CME, CMB, penerimaan barang bukti digital, 6 handphone, 2 unit laptop. Maksud pemeriksaan mencari dan menemukan barang bukti digital sesuai surat Kapolda Jawa Barat nomor B/2025 Cyber tanggal 4 Juli tahun 2025 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti digital forensik terkait dugaan tindak pidana pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pemeriksaan barang bukti untuk pemeriksaan barang bukti terhadap 1 unit handphone merek iPhone 12 dengan email 35304115208880, email 2350411428392 atas nama Abi Fauzan. Tunjukkan video postingan pada akun Instagram pada saya dengan rincian bagaimana termuat dalam surat. 2. Terhadap 1 unit handphone merek iPhone 16 Pro dengan email 3528525311054, email 235285288323479 atas nama Ferry Mariani alias Ferry bin Apudin. Ditemukan video postingan pada akun Instagram pada Security dengan rincian sebagaimana termuat dalam surat. Terhadap 1 unit laptop Pro kapasitas penyimpanan 512 GB menggunakan sistem operasi Windows 10 Pro dengan device ID 954EC2A24054B36 A36B pas SAB 159ACC-EAE atas nama Ferry Madani alias Ferry bin Apudin. Ditemukan gambar postingan pada akun Instagram pada Security dengan rincian sebagaimana termuat dalam surat. Terhadap 1 unit laptop MacBook Air kapasitas penyimpanan 245 GB menggunakan sistem operasi MacOS S dengan nomor seri L7Q KMH4WWT atas nama Ferry Madani alias Ferry bin Apudin. Ditemukan catatan dengan kata Heni Sagra dengan rincian bagaimana termuat dalam surat. Terhadap 1 unit handphone merek iPhone 15 Pro Max dengan email 1357164793689, email 2357164658910 atas nama Rizky Ramdhani. Ditemukan akun Instagram @radacelebrity dengan rincian sebagaimana termuat dalam surat. 6. Terhadap 1 unit flash disk SanDisk Plus dengan kapasitas penyimpanan 64 GB atas nama Heni Purnamasari. Ditemukan gambar postingan Radacelebrity bagaimana termuat dalam surat. Untuk demikian kita cara pemeriksaan barang bukti ini dibuat dengan keistimewaan sebenarnya atas kekuatan sebuah jabatan kemudian ditandatangani di Mataram pada hari tanggal di atas. Baik, dari apa namanya kita mengajukan ya, sudah ada ya. Nanti kita lanjut ke pemeriksaan secara ya. Baik, silakan silakan.
Benar ya, posting saudara posting itu benar ya. Memposting saudara atau atas arahan saya. Pak Ferry? Apa sih saudara lakukan posting ini atau saudara Ferry? Seingat saya Awalnya ceritain gimana Pak? saya kan lebih ke giat media sosial Pak. Jadi setiap ada berita-berita yang lagi rapi, saya ikut menaikkan. Jadi di dalamnya itu bukan cuma itu, tapi ada banyak beberapa selebritis yang saya naikin di situ. Dari 2000 postingan itu ada 12 postingan yang berkaitan sama yang Jadi itu postingnya kurang lebih 12 postingan dari 2000 postingan. dari 2000 postingan ada 12 postingan terkait video. Jadi yang dilakukan secara masif itu tiap hari itu saya bantu karena saya menaikkan itu hanya di bulan April Tahun 2025 atau itu memang berita IP ini yang lagi ramai Pak. mulai saudara mulai memposting itu di April 2025. Iya, tanggalnya saya lupa. Cuman saya minta restu itu berita yang lagi ramai kita repost itu Pak. Jadi kita nggak bikin awal, kita repost di pahlawan, cuman kita menggabungkan video gitu loh. Ya bukan. Itu Itu berarti kan ada beberapa video, nggak cuma ini. Kalau juga bukan itu. iya betul. Saudara ngambil dari mana video atau foto? Kita biasanya ngambil dari FYP, TikTok, atau dari YouTube. Tapi dari media sosial yang lain ya, atau sosial lain. Kalau fotonya Bu Heni itu saudara ngambil dari mana? Kebetulan fotonya banyak ya. Kalau misalnya kita searching di Google juga infonya udah keluar. Terus dari Instagram juga bisa, dari YouTube juga banyak. Enggak, kalau yang apa saudara posting, ambil dari mana saudara? Kalau seingat saya apa dari ya, di TikTok Pak, yang lagi viral Pak. Saudara ngambil ya. Terus dari Twitter, trending topic waktu itu. Saya lihat berita trending topic. Dari Instagramnya Bu Heni sendiri saudara ada? Saya lupa, mungkin saya pernah ngambil, tapi saya lupa. Terus prosesnya gimana sih? Saudara ngambil saudara yang ini kan yang minta upload ke Pak itu yang edit atau yang masukkan kata-kata itu siapa? Prosesnya lebih ke tuh kayaknya video ini lagi lagi ini lagi naik. Tujuan kita kan buat naikin rating, boleh dinaikin gitu. Lebih ke kayak gitu aja sih Pak. Enggak, yang Terus buat narasinya itu kayak misalnya seperti Pak NM yang bilang kayak Ferry dan lain sebagainya, kita tulis dulu Pak. Jadi si narasi itu bukan kita yang buat full, tapi kita mengutip dari video. Dari video perlu kita tambahin gitu. ya menambahkannya itu sesuai kayak media sekarang di belakang. Dia kan nggak mungkin langsung posting semua full 1 jam. Pasti di depannya itu ada narasi pembuka, penggabung gitu loh. Kalau yang saudara tambahkan ibaratnya ada foto, ada postingan dari media sosial lain, saudara tambahkan. Betul. Ada juga yang itu. Ditambahkan saya ngambil foto terus saya kasih judul minta restu itu pakai diduga karena menurut saya yang awam diduga itu menurut saya pendapat gitu Pak. Jadi pendapat si A, si B Yang menurut saudara gitu. ya Terus maksudnya yang edit yang itu yang minta restu. betul, jadi saudara yang memerintahkan. Siap. Ngasih petunjuk. Betul. Terus tujuannya apa sih? Saya lebih ke pengen punya akun yang berkaitan dengan politik, terus dengan olahraga, dengan selebritis gitu. Tujuannya cuma buat naikin rating aja Pak. Terus saudara sudah berapa lama di bidang ini? Dari 2017 sampai 2017. Sama kerja sendiri atau kerja ada sendiri. yang bayar atau dapat perintah? Kerja sendiri Pak. Awal saya kerja sendiri dulu lebih politik ya Pak. Saya suka sama kinerja seseorang, saya bikin akunnya bla terus dinotis dari situ saya dapat kerjaan dari politik Pak. Kerjaan dari polisi dari mana aja Pak? Politik lebih ke partai itu Pak. Bisa ditulis dari mana? Saya belum sama kalau tapi saya terus di BAP. Intinya semua keterangan yang ada di BAP benar ya pada saat di polisi. Benar, saya sudah tanda tangan, saya baca sebelumnya. Benar. Terus kalau tadi ada yang kerjaan dari partai politik,
berapa? Kita tuh biasanya di 70 juta untuk satu bulan. 1 bulan. Siapa yang itu donaturnya? Amazing. Saudara di media sosial punya berapa akun? Yang saya pegang itu selain ID Pak. Ya. Selain ID semua akun. Kalau yang di bawah perintah saudara atau kendali saudara? Kalau saya harus itu 3 akun Pak. 3 akun apa aja? Saya politik, saya serem sama radar serem. Ini beda-beda keputusan. Atau lebih ke saya serem ini lebih ke bahasa politik, saya politik, dan ID itu kan Pak. Kalau ada tarif ini Selain itu yang kontroversi Pak. kontroversi. Betul. Kalau yang lain kan SSI ada pembayaran ada yang pesan. Siapa? Kalau ini postingan dulu ini Tidak ada sama sekali Pak. nggak ada. Tidak ada. Mungkin dari Itu belum 1 tahun kita bikin. Emang kita rencana bikin mau bikin apa? Kayak lambe pula lebih ke kayak gitu. Tapi kita pengen pisah nih. Biar nggak random, jadi kita khususnya buat politik, buat share. Jadi tuh bikin akun itu dari 0 sampai 200 juta ya kalau nggak salah. 200 ribu itu belum sampai 1 tahun Pak. Tidak ada yang bayar sama sekali, cuman akun itu masih aktif Pak. kalau itu aktif sampai sekarang masih aktif nggak? Semenjak ditahan akunnya disita Pak. Cuma setelah itu emang engagement akun itu sampai 200 juta per bulan. Hampir kurang lebih segitu Pak. Dari bahan Dari sini. selebritis ya. Kita followernya berapa sih? Itu itu yang kalau ini IG 40.000. 40.000. TikToknya 200.000. Buat apa? Handphone pribadi. Mana yang ada akun Instagram beliau ada selebriti? Semuanya yang biasa pakai siapa? Yang mana? Yang ini, yang punya nama ada di akun yang lain. Jadi kamu kalau laptop kalau misalnya ada gambar-gambar postingan yang kapasitasnya gede, di-upload sama di laptop, berarti bisa juga ada seperti di laptop ini. Di laptopnya yang jadi atau kalau kamu ada ini, Yang mana? berarti yang ada selebritinya itu selain di HP ada juga di ya pernah, berarti pernah akses dari sini dan pernah dari sini. Berarti ini kalau yang ini ada yang memang untuk yang khusus media sosial ini ada memang pakai dari sini. Bukan, saya tanya yang khusus kamu upload tentang media ada nggak yang dari sini? Dari kamu sendiri kan ini yang berarti yang posting yang pegang akun itu dan lanjutnya kalau itu memang yang perintah untuk mengakses akun radar itu dari saudara yang pegang ya. Saudara yang kelola segalanya narasi. Oh jadi semua narasi yang mau diposting di akun radar itu atau perintah dari mau dari kata-katanya dari bentuk videonya semua dari kamu cuma tahunya posting aja. Berapa nih yang khusus ini? Itu berapa? Berapa kali dapat orang posting? Gambar-gambar yang sudah pernah dilewatkan kelihatan yang kayak gini menarik. Dari gambar ini kan tadi ada katanya ambil dari beberapa video. Kata-katanya kayak gini tuh sampai ada good mother, ini kata dari beberapa ini yang asli dari kalian ambil FYP ini orang atau ada yang mana yang kalian tambahin? Nah itu yang kita lakukan itu yang captionnya ada yang kalau sesuatu itu. Oh berarti misalnya ini punya orang yang FYP ini aja sih. Berarti captionnya aja yang kalian tambah-tambahin ya. Sini kan nggak terlalu jelas nih.
sorotan balik. Oh itu memang kata-kata dari kalian. Berarti gambar-gambar ini memang kalian yang pilih-pilih sendiri. Dan kalau saya kan yang masih itu kan dari platform saya. Tahu nggak kalau kata-kata ini tuh masuk ke dalam kebencian, ada yang menghinakan, kadang-kadang yang negara juga dalam negara mafia. Kalian tahu nggak kalau ini dia masuk ke dalam mafia? Benar nggak? Nggak tahu. Berarti nggak tahu atau posting aja. Itu kalau saya kenapa semuanya dibuat Berarti kalian tidak tahu tapi kalian posting. Sadar ya, berarti tahu bahwa ini salah tapi kalian posting. saya kalau untuk termasuk Ada masalah nggak sama kayak ini? Terus kenapa kalian posting kata-kata kayak ini gitu? tujuannya itu sebenarnya lebih ke inform sama penegak hukum. Tapi menurut kalian sama gitu. Menurut justru saya itu untuk pembuktian benar apa tidak, makanya di narasinya itu Pernah ada konfirmasi kepada hukum atau kemana ini benar nggak yang kalian posting? justru sedang menanyakan tujuan saya, jadi dari awal itu tujuan saya memang Sebelum di posting, nanya nggak salah benar? saya ngecek Berarti di kalau website ini belum ngecek sudah di posting. saya cek di Bipom kalau ada beberapa produknya Ibu Heri ini ada nomor produknya, tapi pas dicek di website Bipom itu tidak terdaftar, Ada konfirmasi nggak sebelum kalian posting? tidak salah ya. Untuk terdakwa Peri tadi mengatakan bahwa gambar atau video serta kalimat yang diposting di akun itu diambil dari akun yang sudah FYP atau trending topic. Pertanyaan saya, ada nggak akunnya yang ingat akun apa? Dari nama sosial. Nama akun ini saya lupa, saya melihat penyidik pembicaraan di Twitter. Jadi perbedaannya itu 1 bulan. Dari yang di Twitter kan 1 bulan apa ya 1 bulan, sekarang 1 bulan. Jadi kita ambil dari Twitter. Saya sudah kelihatan di sini, cuma di Twitter itu ada beberapa memang yang hilang. Saya juga sudah kelihatan kalau saya ambil bagian itu dari salah satunya itu dari Twitter, dari YouTube gitu. Ya, lalu mengenai gambar, kita perlihatkan di meja majelis ya, mengenai gambar atau video yang saudara terdakwa gabungkan itu, ada nggak yang dibuat sedemikian rupa sehingga merubah substansi dari isi konten sebelumnya yang saudara ambil? Saya lebih memperjelas, juga saya itu Memperjelas dalam pengertian apa? Membuat lebih paham atau hanya ditopang dengan kata-kata narasi baru prolog yang tadi saudara katakan? cuma saya menambahkan narasi buat hukum aja sih Pak. Ya kayak misalnya ada PH dari ibu, terus ada kutipan NN, ada kutipan yang lainnya kita beli dan buat menggabungkan itu narasi tambahan. Narasi tambahan. Nah, kita kembali kepada pertanyaan yang sebelumnya, yaitu yang dari Twitter yang sudah trending topik dan FYP. Apakah mengambilnya itu hanya dari akun Twitter atau ada media sosial lain yang Banyak saya lebih dari saya lupa, cuman saya biasa saya ambil itu dari yang sudah kalau di TikTok itu yang sudah FYP, kalau di Twitter cuma beberapa kali ya, waktu itu kebetulan yang memang lagi trending dan saya juga tahu trending itu juga dari FYP itu. ya. Nah, apakah setiap gambar, video, foto atau narasi yang itu dimonitor oleh saudara oleh Facebook? Tidak, saya lebih memonitor berita yang lagi ramai aja, tidak khusus sama si ibu atau siapapun itu. Kita cuma monitor lagi ramai berita apa nih, berita lagi itu. Nah, setelah itu diposting, ingat nggak sudah berapa view dari postingan itu, baik yang di akun drama film, maupun yang Ramah yang juga dari awal itu sudah punya saya maupun Restu, punya Restu itu adalah seleb dan itu
melihat menurut saya itu FYP itu lebih dari 200.000 viewers atau sebelum dimulai atau apa kalau postingan itu saya kira nggak ada yang bilang ada yang FYP ya ini aja Kan ada 12 ya tayangan 12. Yang paling tinggi view-nya berapa dari 12? saya tidak soalnya Restu apa bisa dijelaskan? Untuk yang di ini itu tapi Saya ingat ada berapa? Berapa view? kalau kita itu paling semua itu Di bawah 30 like. Paling tinggi katakanlah 30 untuk 12 konten yang diposting. Untuk 12 konten itu dalam satu kali posting atau diposting secara apa namanya berurutan dari hari ini besok lusa. itu kan karena ini viral ini misalnya viral itu biasanya kata-katanya ini viral ini Iya, kan ada 12. 12 itu dalam satu kali posting atau tidak? Mungkin ada 12 itu. 12 itu diposting sekaligus. mungkin lebih ke Jadi yang sehari-hari memonitor pergerakan tayangan di akun radar selebriti itu apa? Pertanyaan saya, apakah ada apa itu sebutnya dalam dunia apa itu? Apakah ada teguran dari pihak yang terganggu kepentingannya terhadap postingan itu? Biasanya suka ada ya, ada. Apakah itu melalui komen atau ada dari menu khusus yang untuk pengajuan komplain kan ada itu ya semuanya ya. Pengetahuan sehingga saudara apakah ada yang mengajukan komplain? di DM itu pesan Tidak ada. Kalau saudara Ferry apakah memonitor ada pihak yang mengajukan komplain atas postingan-postingan itu? sehingga saya itu netizen itu lebih ke berusaha membuktikan yang beberapa tidak buat yang itu sehingga saya tidak ada dan dari pihak platformnya pun tidak ada teguran karena kalau kita melanggar itu dihapus sama pihak IG atau TikTok kalau ada teguran dari pihak itu kan tidak ada sekali. Ya, artinya baik dari netizen tidak ada pengajuan komplain dan tidak ada juga teguran dari operator aplikasi itu. Tadi menyinggung mengenai komen, ada komen dari apa ya? Di DM dengan komen itu beda ya? Beda. Di komen-komen netizen itu banyak yang meminta agar BPOM atau para penegak hukum turun tangan dalam menjernihkan isu ini. Bila banyak mungkin tapi saya salah persepsi tapi ada pak justru kita bikin narasi itu biasanya itu dari komentar netizen Dari komentar netizen itu juga ada salah satu yang narasi yang berbuat. Nah, di postingan sebelumnya yang juga yang menjadi resources dari konten-konten yang saudara posting itu, apakah ada juga komen-komen mengenai pentingnya aparat penegak hukum atau aparat yang berwenang untuk menertibkan isu yang sedang berkembang mengenai produk yang saudara angkat? Di komentarnya ada beberapa pak. Ada juga terserat dari situ ya ada mau pihak Dikom atau penegak hukum itu cross check ini benar apa tidak dan kemarin ada pihak Dikom dari sini ya membenarkan bahwa ada beberapa produk itu memang belum terdata. Itu kan kemarin Bapak Iwan juga menjelaskan kalau koreksi kalau saya salah beliau juga memperpanjang itu di bulan Januari 2026. Kalau salah kita bikin konten itu di bulan April, artinya dari bulan April sampai Januari memang ada beberapa produknya yang belum terdaftar. Tujuan kita cuma buat edukasi, tidak kurang lebih dari
Untuk edukasi terhadap siapa? terhadap produk-produk, soalnya bukan produk punya ibu saja, ada beberapa produk yang salah satunya sudah masuk ke dalam menjadi tersangka. Produk beliau juga kita kritik. Tadi saudara katakan bahwa saudara posting bulan April resources dari konten-konten itu diambil dari yang sudah tayang sebulan sebelumnya. betul. Sepengetahuan saudara dalam memonitor lalu lintas gambar atau video di media sosial itu, apakah ada postingan-postingan lain dari akun lain yang lebih lama dari 1 bulan sebelumnya? Ada, sudah saya tanyakan ke Pak Hakim, ke penyidik juga. Artinya memang di dunia media sosial tentang reputasi produk ini sedang dipertanyakan. Ya, saya sih berharap adanya ada produk ibu yang dipalsukan. Justru yang harus dilaporkan itu yang memalsukan produk itu, karena produk yang dipalsukan itu sampai sekarang masih diperjualbelikan. Betul. Dalam komen atau DM yang masuk kepada akun pada selebriti itu, apakah ada netizen yang memberikan kesaksian atau memberikan informasi tentang Itu lebih ke restu, soalnya akses pada saya yang kalau restu bagaimana? Pada restu sepengetahuan saudara tentunya akan memonitor karena memposting itu ada tujuan ya. Soalnya tadi itu kalau nggak posting karena ada transaksional, tetapi ini untuk kepentingan perlindungan terhadap konsumen, tentunya memonitor dong bagaimana reaksi netizen selaku konsumen. Apakah ada? Kebanyakan dari semua kita itu ide itu lebih ke banyak kebanyakan terkait dengan itu Di tag ada. Kita coba refleksi dari ini akun dari Radar Selebriti ini sudah memposting 2000 postingan. totalnya itu kurang lebih 2.000 postingan. Sudah dari tahun berapa akun itu? Alexis. Awal tahun 2000. Awal tahun 2025 kita bikin akun itu. Awal tahun Iya, dari total 2.000 postingan itu ada 12 postingan. Artinya kita agak masif. Kayak dituduhkan gitu, kita masih tiap hari. Terus kita dituduhkan punya konfirmasi kan ada penyidik tuh yang datang ke tempat saya di apartemen, tidak ada konfirmasi, tidak ada bot, dan yang dituduhkan yang lain itu memang tidak ada, faktanya memang tidak ada. Ada. Pertanyaan saya adalah dari 2000 akun sejak akun itu dioperasikan, apakah pernah ada reaksi dari aparat berwenang terhadap postingan-postingan kalian untuk menindaklanjut? Ada yang kepentingan masyarakat. Ada yang ditindaklanjuti, salah satunya sudah jadi tersangka dan ditahan lagi. Saya tidak tahu itu tuh bekas postingan dari saudara saya atau teman-teman media edukasi yang lain. Untuk isu apa itu? Sama skincare. Tentang skincare. Betul. Itu ditindaklanjuti sebagai temuan aparat yang berwenang atau ada laporan dari yang berkepentingan? Saya kurang mengikuti kalau cuman saya dapat info itu sekarang orangnya sudah jadi tersangka, dan tersangka itu dulu kita sempat kritik juga bahwa produknya itu memang ada yang dilanggar. Dilanjut oleh rekan. Tadi dari maupun tadi seperti menyampaikan terkait dari postingan yang mana ini kan dimulai dari akun Instagram ataupun Twitter gitu kan ya, maupun akun di FYP lah bahasa terkait tadi dengan narasi yang dibuat dalam postingan saudara itu diambilnya dari yang dari apa namanya yang viral juga atau memang kalian yang buat? Dari yang viral boleh diperlihatkan, kalau bisa videonya diperlihatkan biar kita bisa lihat langsung. Kalau dari sini itu narasi yang kita bikin itu lebih ke kutipan orang Pak. Jadi misalnya saya ambil contoh kutipan FM, kita ambil kutipan PHN itu, kita ambil kutipan netizen, kita ambil, kita gabungin agar menjadi sebuah berita. Jadi saya merasa menambahkan, cuma menambahkan itu cuma baru buku. Baik. Nah, berarti kalau gitu narasi-narasi yang tadi dibuat itu kan
simpulkan lah mungkin dari beberapa yang kok viral. Nah sebenarnya tujuan daripada narasi tersebut apakah memang menuduh orang tersebut atau seperti apa sih? Itu saya awal, menurut saya itu awalnya diduga itu sebuah pendapat atau kayak lebih ke mempertanyakan lah. Jadi ya dulu ternyata diduga itu mengandung unsur debat pasal lah. jadi tujuan saudara itu sebenarnya Tidak pada ada. awal tidak tentang menuduh, Tidak ada. tapi hanya dengan narasi dugaan itu ingin mempertanyakan lah Ya. pada media mungkin yang viral ya. Saya sering kalau sudah itu bilang setiap konten itu harus pakai kata diduga, terus videonya itu ambil sumber. Cuman tentu jawaban mengakui hilang, kita juga hilang karena kita tidak bisa mencantumkan sumber, tapi setiap postingan itu saya yakin pasti ada kata diduganya. Tadi saudara sempat jelaskan bahwa saudara itu adalah pegiat media sosial. Sejak kapan sih sebagai pegiat media sosial? Kurang lebih dari 2018. Sampai sekarang masih dalam artian aktif lah ya gitu ya. Ya, Sebagai pegiat media sosial. Sebenarnya secara umum pegiat media sosial yang biasa saudara lakukan tuh apa sih? Contoh misalkan apakah memang seperti ini kah buat narasi-narasi yang dalam artian mungkin juga mencemahkan atau kalian juga melakukan edukasi positif lebih banyak mana sih? kalau menurut saya pribadi lebih banyak edukasi. Kalau menurut saya pribadi, kalau di politik saya lebih memberitakan isu-isu politik. Tidak ada saya di politik atau di sini kegiatan saya masuk ke mahkamah politik tidak ada sama sekali. Tidak ada dan saya juga tidak mengarahkan buat mengarahkan itu. Kita cuma monitor berita apa sih yang sedang ramai, berita apa sih yang sedang ramai politik, berita apa sih yang sedang ramai politik, apa sih yang sedang ramai gitu. Dan itu berarti konten-kontennya positif lah dalam artian seperti itu ya. Menurut saya sangat positif karena itu sebuah edukasi untuk saya. Tadi kan ada sekitar 2000 postingan ya. Ya, Jadi ada menurut saudara kalau secara persentase kira berapa persen sih yang positif atau mungkin yang dalam artian sisanya yang diduga negatif itu bisa nggak? asumsi saya itu yang kontroversi itu saya bilang negatif ya. Tapi itu asumsi saya kan bahasa kita lah. Kalau misalnya ada yang bersetuju atau itu saya bilang negatif. Kalau yang positif itu maksudnya kita naikin di layar seleb. Kalau yang bersetuju kita naikinnya di yang positif itu yang positif di layar seleb. Yang berkontroversi di layar seleb. Ya. Dan sudah ada bagian-bagiannya. Ada. Baik, saudara berdoa. Dari keterangan saksi-saksi yang sudah termasuk oleh saudara ya, nampak jelas di situ bahwa pekerjaan ini saudara lakukan lebih daripada orang awam, lebih daripada orang awam biasa. Ya, karena di situ ada pembayaran gaji, pengaturan tempat, ya. Kalau orang bilang profesional relatif lah ya, tapi lebih daripada awam biasa. Karena di situ ada distribusi uang dan sebagainya. Kemudian kita tadi bahwa saudara juga ada begitu ketika ada PSSI, ya, ada politik, ya. Artinya dalam hal ini bahwa ini bukan sesuatu yang sesederhana ya. Gampang dikatakan, ini hilaf, ini salah konsep dan sebagainya. Pertanyaan kami, kalau yang di dalam politik ada uang yang saudara terima, ya, karena itu memang politik seperti itu, jalurnya ya. Bahwa politik ada memakan biaya, terutama untuk publisitas, untuk pembentukan opini masyarakat. Media sosial adalah bagian dari membentuk opini, ya. Opini itu bisa baik bisa buruk, tergantung dari siapa yang melihat. Kalau saya suka dengan si A, apapun opini yang disampaikan itu pasti baik. Kalau ada yang kira-kira tidak sesuai dengan pemikiran kita, pasti tidak akan. Ya.
Disinilah perlu kita bijaksana di dalam hal sebelum mengeluarkan itu di media sosial. Kita kembali ke konteks perkara ini. Saudara katakan bahwa saudara berusaha memberikan iklan. Apa yang saudara katakan tadi bahwa apa yang saudara sampaikan itu bernilai positif. Ada dua dikotomi yang kita sampaikan di dalam perkara ini. Yang pertama mengenai produk, yang kedua mengenai subjektif atau personal. Personal dalam hal ini adalah yang melaporkan. Kalau itu produknya memang diduga ada hal yang tidak benar, apakah saudara punya data? Saya pernah ngecek lagi Pak. Tidak. Maksudnya begini, punya data yang saudara bisa miliki dan data itu komprehensif sifatnya. Justru Bukan mengambil dari data lain, saudara lakukan sendiri. Enggak, ada nggak dijawab? Jangan, kita tidak mau berdebat, saudara jawab saja pertanyaan kami. Ya, ada? tidak ada Pak. Tidak ada. Ya, tidak ada. Artinya apa yang saudara sampaikan itu baru dugaan, ya, bahwa ini produk Dengan menjaga Surabaya. korelasinya dengan yang memiliki usaha itu apa? Kok narasi ke orang yang memiliki produk itu? Kalau mau dijelek-jelekan, ya jelek-jelekan produk. Saya juga lebih ke produk sih Pak. Kita lihat tadi apa yang disampaikan di dalam itu ada di situ yang menyangkut pelapor. Coba dibacakan salah satunya. Konten atau narasi terhadap pelapor. Terus yang gambar ada yang gambar kira-kira tidak pantas. Edukasi macam apa ya? Ya, artinya ada nggak yang menyangkut dari si pelaku sendiri bukan hanya sebatas produk? Ada di situ. Yang kalau bela bukan kita Pak. Ini kita bicara, saudara silakan nanti dalam bantahan saudara. Dan tadi saudara mengatakan kita hanya ngikut produk, ada narasi yang saudara ambil promo dari sama produk, ya kan? Kalau itu sepanjang produk, oke lah kita sesuaikan dengan apa yang saudara sampaikan. Tapi kalau menyangkut personnya, apa dasar pemikiran saudara kok sampai personnya itu? Saya tidak merasa memiliki Pak. Tidak merasa? Karena itu kita ambil dari Twitter yang kita perlihatkan kemarin. Pak, ini Pak ya, kita ngambilkan tentu kita mikir kenapa kita ambil, Itu kesalahan kita Pak. untuk apa kita ambil, terus kita bawa kemana Pak? Apakah ada yang bayar? Pertanyaannya Bayar. gampang. Kalau ke produk no problem lah. Kalau Bapak punya data tinggal diuji datanya. Bila perlu ada ambil laboratorium silakan. Tapi kalau ke personel ini yang kami pertanyakan Pak. Berarti ada dong yang minta, yang menyuruh. Kita kalau beli pos, Oh jadi saudara dalam rasa awam, ya Pak, tidak tahu Pak. tidak bisa membedakan bahwa apa yang kalau ke personal Boleh dilihatkan videonya Pak. itu nanti saudara sampaikan sendiri ya dalam kita tidak berdekatan. Ini yang pertanyaan yang saudara harus jawab. Karena keterangan saudara itu tidak menyatakan saudara bersalah tidak bersalah, tidak pasti. Saya selalu katakan dalam setiap delivery mens rea itu kita lihat dari keterangan terdakwa, motifnya. Tidak hanya meneruskan apa yang sudah tadi diterangkan oleh saudara kepada ini hanya pertanyaan tambahan, ya. Katakanlah kalau itu edukasi, produknya layak silakan. Betul. Kalau itu saudara mungkin masih aman kita sampai ke sini. Soalnya dibayar Pak. Kita mengkritik orang Pak boleh. Mungkin pekerjaannya kritik. Tapi kalau sudah orangnya mungkin lain Pak pandangannya. Ini buat pelajaran ke depan. Karena hukum ini bukan hanya sekedar untuk menyalahkan orang, menghukum orang tidak. Singkat saja yang bayar siapa? Bagi yang ada hadir di sini, bagi masyarakat kita ke depan, apa yang baik, apa yang kita lihat positif bisa kita pelajari untuk kita jadikan pedoman. Apa yang buruk untuk bisa kita coba perbaiki ke depannya. Memang dunia media sosial itu dari diri kita nggak ada yang bisa mencegah. Tapi bukan berarti kalau di sini tidak ada tulisan dilarang kencing di sini, berarti saya bisa kencing di sini. Itu tidak bisa seperti itu. Ada ukuran-ukurannya.
tadi kami sampaikan di sini sebagai edukasi. Kalau sudah menyangkut personal, Bapak sudah munculkan wajah personal, itu sudah beda dengan kalau Bapak memunculkan wajah produk. Betul. Berarti ada dong yang nyuruh transfer. Saya yakin Bapak Soalnya dapat transferan. ke depan bisa memberikan edukasi ke masyarakat karena tingkat kemampuan pengetahuan di dalam media sosial Ada yang transfer nggak? dia bisa dipakai di politik, bisa di PSSI. Kalau bisa di PSSI, ya gimana PSSI juga yang bisa makin jaya ke depan, Bapak nomor di sana. Ya, itu loh Pak. Karena begini, pertanyaan lanjutan, apa latar belakang Bapak ada di bidang kosmetik? Enggak. Akun itu sudah Ini kan kita bicara masalah apa yang kita bicara apa yang Bapak Katanya politik. Lebih ke skincare. Saya ini, saya orang hukum. Ya. Kalau saya bicara kedokteran kan saya nggak berani Pak. Betul. Betul. Belajar bayaran soalnya. Jangan minta maaf ya. Ini pertanyaan untuk menjadi Bapak Ibu. Terdakwa pun kita harus lindungi HAM-nya. Nggak boleh, jangan seperti itu. Ya. Kita sudah katakan bahwa proses hukum ini proses edukasi Pak. Ya, gitu ya. Itu maksudnya kita kasih gambaran. Kalau Bapak memahami misalnya mekanik, ya lebih bagus proses mekanik. Saya tidak berani Pak bicara masalah mekanik karena saya tidak paham. Jadi pengalaman ini jadikan sebagai pembelajaran. Kalau boleh malah hal-hal yang positif dari produk orang, ya di apa publikasi lah, biar lebih bagus lagi. Seperti tadi ada produk palsunya ya, saudara bantu ini ada produk palsu atas produk ini jangan dipergunakan. Itu kan sudah membantu. Bisa Pak ya? Kita tidak mengatakan bahwa persoalan ini adalah sebenarnya persoalan yang nilainya sudah bisa kita tetapkan begini, tidak. Tapi kita butuh di sini supaya ada ya. Ketika nanti kami mempertimbangkan, kita bisa tahu di mana salah. Kalau ada salah, nggak ada tujuan yang lain-lain. Kalau ada salah kita bisa tahu salah. Nggak sembarang, nggak ngawur. Kalau bahasa hukumnya nggak ada terjadi entry yang hakim sendiri. Karena sekarang di media sosial juga banyak orang main bully itu main bully. Ya betul. Disinilah kita luruskan semua. Ya Pak ya. Itu saja. Baik, pertanyaannya kalau semuanya tadi Pak menyatakan mengambil dari akun lain. Kalau kita lihat di media televisi kan sekarang banyak tayangan dari pemerintah menghimbau agar sebelum seseorang meneruskan atau men-share langsung harus dipastikan dulu bahwa berita itu betul gitu. Saudara berdua waktu mengambil akun dari akun lain itu apakah sudah memastikan dulu bahwa itu benar? Tidak dong. dijawab Pak. Justru kita itu tujuan kita itu mempertanyakan apakah itu benar atau tidak. Karena kan awal gitu loh. Tujuan kita itu mempertanyakan Pertanyaan saya, ada sempat memastikan dulu ya? Nggak ada ya? Memfilter bahwa ini benar, ini nggak benar, nggak ada ya? Jadi ngambil-ngambil di anukan lagi gitu aja ya? Ada sudah cukup? Saudara SB, jadi nyatakan bahwa pasti masih ada yang punya ini. Jadi ada hasil koreksi menunjukkan bahwa ya itu bisa terkait dengan ini apakah yang menggunakan mengedit atau menulis terkait ini capek juga ya yang tadi ya yang menerima tadi untuk saudara tadi kan menunjukkan dana ya dari gaji karyawan jadi betul kalau itu jadi berapa sebulan baik juta penghasilannya dari itu kalau itu ada beberapa dari kemudian ada juga punya kalau dari kementerian
ada kementerian. Karena tidak langsung di kemudian personal. Di BAP penyidik pernah ditanyakan terkait transaksi rekening kurang surat. Ada di BAP poin 13 ini ada kurang lebih di tahun 2025 itu ada 13 transaksi rekening masuk ke rekening saudara BCA nomor rekening 143 1483012 atas nama Ferry Marjani ya, ada di nominal 30 juta dari Mika Reza Said, dari ada 50 juta dari Kana Saputra, ada 20 juta dari Adi Wahyu Irawan, ada 20 juta dari Ikut Gede Wisnu, ada 55 juta 100.000 dari Dimas Guntur Prayo, ada 120 juta dari Deni Hamdani, terus ada 20 juta dari Pita Amah, Astagfirullah. ada 73 juta 617.400 rupiah dari Sinar Digital Terdepan, ada 658 juta 450.000 dari Sulaiman, ada 160 juta dari PT Aguna Karyaan, ada 31 juta dari Budi Chandra, ada 29 juta 800.000 dari Buana Media, dan ada 40 juta dari Restu Ramdhani. Dengan fakta yang berkaitan dengan postingan Anda yang dari tidak ada sama sekali, saya jelaskan buat media juga tidak ada sama sekali. Kebanyakan itu karena terus online, terus jual beli akun sudah saya jelaskan di BAP. Jadi jawaban saudara sesuai dengan BAP ini ya? Sangat sesuai. Makanya saya lebih bertitip ke media, tolong jangan tracking kemana-mana. Sudah ada di BAP, silakan aja. Tidak ada hubungan dengan Tidak ada sama sekali. Tidak ada yang mendalangi, tidak ada tracking, tidak ada semuanya. Ya. Kok pada akhirnya saudara lihat juga ya, bagaimana saya ya kita saya bahwa itulah yang seperti di posisi mereka saudara waktu itu, sekarang saudara di posisi ya, jadi ada foto ya, jadi kedepannya hal yang positif saja lah ya, membangun semangat, membangun kemakmuran kesejahteraan, jangan untuk merendahkan, menghancurkan, apalagi usaha ya, depannya ya. Ya enakan kalau kondisi begini menjaga-jaga tolong saja. Tadi kata-kata saudara hal seperti ini lah yang ya paham ya. Yang dibacakan berapa tadi? Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang sudah ditanyakan? Itu ya baik. Jadi tulisan selesai kita tuntutan. Berapa Bu tadi yang dari Oki? 30, 20. Yang setoran tunai. media